Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 9 tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Gambar apa ini? Ya, membajak sawah. Apa sih tujuan dari membajak sawah? Agar tanah menjadi subur sehingga siap ditanami padi. Apa saja peran tanah bagi kehidupan? Bagaimana proses pembentukan tanah? Organisme apakah yang berperan dalam menyuburkan tanah dan menyediakan nutrisi di tanah bagi tumbuhan? Bagaimana cara menjaga kelestarian tanah? Simak terus videonya sampai selesai. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan peran tanah bagi kehidupan, menjelaskan peran organisme tanah, menjelaskan proses pembentukan tanah, menjelaskan komponen penyusun tanah, menjelaskan upaya menjaga kelestarian tanah. Peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama adalah tanah sebagai tempat hidup berbagai tumbuhan. Tumbuhan tak bisa berpindah-pindah, sehingga tanah harus mampu menyediakan unsur hara dan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Peran tanah berikutnya adalah tempat hidup hewan dan bakteri. Ada semut, cacing, rayap, jangkrik, kaki seribu, dan berbagai bakteri. Jumlahnya sangat banyak, bahkan bisa sampai miliaran. Peran tanah berikutnya adalah sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Sebagai tempat tinggal kita, ada di atas tanah ya rumah kita, untuk berolahraga seperti sepak bola, voli, lari, dan lain sebagainya. Tanah juga untuk membuat berbagai peralatan masak dan kerajinan. Sebagai bahan untuk membangun rumah, untuk tempat bermain dan juga aktivitas lainnya. Tanah juga menghasilkan bahan-bahan tambang seperti emas, perak, timah, perunggu, dan lain sebagainya. Peran tanah selanjutnya adalah sebagai penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berada di dalam tanah, yaitu berupa mata air. Sumber air juga berada di permukaan tanah, seperti danau, sungai, dan laut. Air tanah dimanfaatkan oleh manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tanah juga mampu menyaring atau menetralkan beberapa bahan polutan akibat aktivitas manusia, sehingga tidak membahayakan lingkungan. Peran organisme tanah. Yang pertama, organisme tanah sebagai dekomposer. Dekomposer yaitu organisme tanah yang dapat melakukan dekomposisi atau penguraian bahan organik dari sisa makhluk hidup seperti dedaunan dan hewan mati, serta melapukkan batuan menjadi unsur anorganik. Organisme dekomposer dapat juga dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari bahan organik. Ini bakteri dan jamur sebagai dekomposer. Ini adalah hewan-hewan lain sebagai dekomposer, dan ini adalah gambar pupuk kompos. Peran organisme tanah berikutnya adalah sebagai pereaksi kimia tanah. Bakteri nitrobakter berperan dalam menguraikan materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Contoh lain adalah mikoriza. Mikoriza yaitu jamur yang bersimbiosis dengan tumbuhan. Dia akan meningkatkan kemampuan tumbuhan dalam menyerap unsur hara berupa fosfor. Peran organisme tanah berikutnya adalah sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan tanah. Sumber polutan utama tanah biasanya berasal dari kegiatan pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida dalam jumlah yang besar, juga sumber dari irigasi. Penguraian polutan di dalam tanah ini dapat dilakukan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Racun dan polutan akan terkunci dalam tubuh bakteri, sehingga polusi tidak bertambah parah. Peran organisme tanah selanjutnya yaitu sebagai pencegah penyakit tanah.
Tanah dapat dikatakan memiliki kondisi normal apabila tanah memiliki senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi. Pada saat itu, organisme tanah dapat melawan penyakit patogen yang masuk ke dalam tanah. Secara alami, organisme tanah memanfaatkan prinsip pengendalian biologis, sehingga organisme yang mengganggu tanah dapat terkendali. Organisme tanah sebagai pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tekstur tanah ditentukan oleh ukuran butiran utama tanah atau kombinasi dari ukuran butiran yang paling melimpah. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah. Berdasarkan tekstur tanahnya, ada 3 jenis tanah, yaitu ada tanah liat, tanah pasir, dan tanah lempung. Sifat-sifat tanah meliputi sifat fisika, yaitu ukuran butiran, ukuran pori-pori, daya serap, struktur kompak atau tidak, serta sifat kimia seperti pH dan kandungan mineral tanah. Misalnya tanah liat. Tanah liat tersusun atas butiran-butiran yang sangat kecil, memiliki struktur kompak, dan memiliki pori-pori kecil. Sifat tanah liat yang demikian akan menyebabkan tanah liat lebih baik dalam menyimpan atau menahan air. Bila kita pegang, tanah liat akan terasa lembut dan halus. Tanah pasir, teksturnya berbutir kasar, sehingga dia tidak mampu membentuk struktur yang kompak. Pori-porinya besar, sehingga sifat yang demikian ini menyebabkan tanah pasir kurang baik dalam menyimpan atau menahan air. Bila kita pegang, tanah pasir akan terasa kasar. Tanah lempung merupakan tanah yang terdiri dari campuran pasir, tanah liat, dan debu dengan jumlah yang hampir sama. Bila kita pegang strukturnya di antara tanah liat dan tanah pasir. Peran organisme tanah selanjutnya yaitu sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah ialah susunan partikel-partikel tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Pengikatnya ialah suatu perekat, seperti bahan organik atau lendir yang dihasilkan oleh organisme tanah. Inilah yang akan bercampur tanah dan membentuk gumpalan-gumpalan tanah. Struktur dan kegemburan pada tanah saling berkaitan. Organisme tanah mampu membuat pori-pori yang dapat menggemburkan tanah serta memungkinkan terjadinya aerasi tanah. Tanah dengan aerasi dan jumlah air yang cukup akan sangat baik bagi pertumbuhan tanaman. Proses pembentukan tanah. Tanah mulanya berasal dari batuan yang akan mengalami beberapa proses. Yang pertama adalah proses pelapukan, baik secara fisika, kimia, maupun biologis. Setelah itu akan mengalami pelunakan struktur oleh udara maupun air, misalnya air hujan. Yang ketiga adalah mengalami proses tumbuhnya tumbuhan perintis, misalnya lumut. Yang keempat, akan mengalami proses penyuburan oleh mikroorganisme. Proses pembentukan tanah dipengaruhi 5 faktor, yaitu iklim, organisme, relief atau topografi, bahan induk atau parent material, dan waktu. Lapisan-lapisan tanah. Ada 4 lapisan atau horizon. Horizon A merupakan lapisan teratas yang terdiri dari campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Sedangkan horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Sedangkan horizon D merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Komponen tanah. Komponen tanah yang pertama adalah batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran material dan senyawa lain dengan berbagai komposisi. Berdasarkan proses terjadinya, batuan dikelompokkan menjadi 3, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Batuan dapat berasal dari magma gunung berapi yang mendingin. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Komponen tanah selanjutnya adalah udara.
Meskipun tanah adalah benda yang tampak padat, tapi sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Rongga udara terdapat di antara butiran tanah, di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dengan akar tumbuhan maupun di antara akar tanaman dengan batu. Rongga udara juga dapat terbentuk oleh aktivitas hewan tanah, misalnya cacing. Komponen tanah selanjutnya adalah humus. Humus merupakan komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, maupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Humus merupakan tanah yang subur, yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara atau aerasi. Tanah humus mampu mempertahankan air sehingga tanah selalu lembab. Tanah humus mengandung mineral-mineral dan nutrisi yang penting bagi pertumbuhan tumbuhan. Komponen selanjutnya adalah air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya butuh kelembaban tanah. Kelembaban tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Komponen tanah lainnya adalah mineral. Mineral di kerak bumi berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. Ion positif seperti kalium, kalsium, dan magnesium, sedangkan ion negatif seperti nitrat, fosfat, dan sulfat. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang akan diserap melalui akar. Kemudian ada juga komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut bisa menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Upaya menjaga kelestarian tanah. Yang pertama adalah pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah. Ini tujuannya untuk menghindari terjadinya erosi, sehingga tanah perlu ditutup dengan misalnya rumput, sayuran, maupun bunga-bunga. Upaya selanjutnya adalah pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Seperti ini disebut dengan nama terracering. Indah sekali ya. Upaya yang ketiga yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan akan mematikan organisme tanah, sehingga membuat tanah justru menjadi tidak subur. Upaya selanjutnya adalah pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur artinya pertanian dengan satu jenis tanaman saja. Apabila tanamannya terus-menerus tanaman yang sama, maka dia akan mengambil nutrisi yang sama dari tanah, sehingga tanah akan kehilangan nutrisi tertentu. Upaya selanjutnya yaitu daur ulang sampah yang sulit terurai. Misalnya bungkus permen ataupun bungkus makanan bisa digunakan untuk membuat berbagai bahan kerajinan seperti tas maupun dompet. Demikian tadi kita sudah bersama-sama belajar tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.